Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita bertemu dalam persekutuan jarak jauh ya. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat Victorious Devotion hari ini. Sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami buka telinga kami dan kami siapkan hati kami untuk menjadi tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi dan layakkan hamba-Mu, kami siap mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan buat kita pada hari ini, Mazmur pasalnya yang ke-103, Mazmur 103 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tahun 2025 akan segera berakhir. Saya percaya ada banyak hal yang kita sudah alami sepanjang tahun 2025. Ada suka duka, begitu ya. Ada tawa, ada tangis, ada untung, ada rugi, begitu ya. Ada sakit, ada sembuh. Ya, banyak hal yang kita sudah alami dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2025. Dan kita diingatkan hari ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, itu adalah judul renungan kita pada hari ini. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Siapa di sini yang tidak pernah ngalamin kebaikan Tuhan? Mungkin ada yang bilang, Pak, saya ngalamin tapi sedikit sekali. Atau mungkin ada yang bilang, Pak, saya nggak pernah ngalamin kebaikan Tuhan. Hidup saya hanya selalu diisi dengan kemalangan, dan kemalangan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mau bilang, coba renungkan baik-baik kehidupanmu di tahun 2025. Apakah betul engkau tidak pernah ngalamin yang namanya kebaikan Tuhan? Kita tarik napas, lepaskan napas, hembuskan napas, itu adalah kebaikan Tuhan. Kita masih bisa makan. Ya, mungkin makanan kita tidak semewah dengan orang lain, tapi kita bisa kenyang. Itu adalah kebaikan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya, kita diluputkan dari berbagai hal yang mengancam nyawa kita, mengancam hidup kita. Itu adalah kebaikan Tuhan. Saya bulan yang 2 bulan lalu ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam satu perjalanan pulang dari pelayanan daerah Cilengsi, saya sendiri nyetir mobil di tol luar kota ya. Tiba-tiba di depan saya ada satu mobil truk besar, dan dari truk itu jatuh satu ban, kelihatan itu ban serep yang besar sekali, dan itu persis di depan saya, menggelinding ban itu. Dan hanya sepersekian detik saja, kalau saya agak cepat sedikit di belakang truk itu, bisa saja saya nabrak ban itu, dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, pasti kecelakaan. Saya benar-benar kaget, dan begitu ban itu lewat di depan saya, dia menggelinding dan saya diluputkan dari kecelakaan. Aduh, saya betul-betul terima kasih Tuhan. Kalau enggak, saya nggak tahu nasib saya. Mungkin sekarang saya sudah di surga ya, atau masih di rumah sakit karena kecelakaan. Nah, itu contoh-contoh bagaimana Tuhan luputkan dari bahaya, dari kecelakaan. Ya, banyak hal, bahkan mungkin hal-hal yang sederhana Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, itu adalah alasan kenapa kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan ya. Nah, hari ini saya membagikan 3 alasan mengapa kita perlu bersyukur atas kebaikan Tuhan menjelang kita mengakhiri tahun 2025 ini. Yang pertama Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Allah memelihara hidup kita. Ini sederhana, tapi coba renungkan baik-baik. Kita ada hari ini karena Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Ratapan 3
22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi tidak ada habisnya kasih setia Tuhan, ya. Di setiap musim hidup kita tidak ada habisnya kasih setia Tuhan. Yang kedua, Allah menuntun kita dengan kasih setianya. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, Tuhan menuntun kita dengan kasih setianya. Kita terus menjalani kehidupan kita dengan berbagai masalah, pergumulan, tapi Dia setia menuntun kita dengan kasih setianya. Saat-saat kita mengalami beban berat, kita berseru kepadanya, Tuhan lepaskan kita dari beban berat. Saat kita tidak berdaya, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Bahkan Dia berikan kekuatan itu bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi badai, mengatasi gelombang, mengatasi awan yang kencang berhembus. Kekuatan Tuhan diberikan buat kita, itu bukti bahwa Dia menuntun kita dengan kasih setianya. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Tuhan selalu ada dalam setiap persoalan, pergumulan, aktivitas, usaha, pekerjaan, kerja keras kita. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada ketika kita studi. Tuhan selalu ada, ya, dalam seluruh kehidupan kita. Dan Dia tidak hanya sekedar ada, ya, Dia ikut terlibat di dalamnya, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Dan seperti dalam Roma 28 ayat 28 bilang, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya, dalam segala sesuatu Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tujuannya apa? Untuk kebaikan kita. Tujuannya apa? Untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita sungguh-sungguh bisa tetap menjalani kehidupan ini sampai batas waktu Tuhan menentukan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan lupa kita untuk bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Kita akhiri tahun 2025 ini dengan ucapan syukur. Kita masuk tahun 2026 dengan pengharapan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh memegang teguh setiap firman yang kami dengar, dan kami yakini bahwa firman itulah yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk tahun 2025. Kami sudah jalani dan kami percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami akan masuk di tahun 2026. Kami percaya Tuhan juga akan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian untuk Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.